Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan matematika tentang garis dan sudut. Yuk kita simak bersama. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Garis dan sudut. Pada pembelajaran garis dan sudut ini ada beberapa sebab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu ada tentang garis. Pada garis ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada mengenai kedudukan sebuah garis. Yang kedua adalah tentang garis sejajar. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah tentang sudut. Pada sudut ini ada juga beberapa hal yang akan kita bahas atau yang kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai arti, yang kedua adalah mengenai jenis-jenis sudut. Yang ketiga itu adalah hubungan dua sudut. Selanjutnya yaitu mengenai materi pengayaan, yaitunya adalah mengenai jurusan 3 angka atau biasa kita singkat dengan TJA. Jadi inilah beberapa hal yang akan kita pelajari pada bab garis dan sudut. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya, garis dan sudut. Dengan subbab kedudukan garis. Sebelum kita mengetahui tentang kedudukan garis, kita bahas dulu definisi mengenai garis. Garis ini adalah kumpulan dari titik-titik. Jadi garis ini adalah sekumpulan dari titik-titik. Kita contohkan di sini ada titik-titik. Titik-titik ini ditulis tanpa spasi, maka akan menghasilkan sebuah garis. Jadi Sobat 100, garis ini adalah sekumpulan dari titik-titik. Titik-titik yang ditulis tanpa spasi ini akan membentuk sebuah garis lurus. Baiklah, selanjutnya kita lihat kedudukan dari garis. Kedudukan dari garis, yang pertama kita tulis garis lurus terlebih dahulu. Maka garis yang seperti ini kedudukannya disebut horizontal. Jika garis lurus seperti ini dinamakan dengan horizontal. Kita lihat yang kedua, garis lurus yang tegak seperti ini dinamakan kedudukannya dengan vertikal. Kita lihat selanjutnya, yang ketiga, jika digambarkan dua buah garis yang saling menyilang, kemudian ada sudut alfa, ini dinamakan kedudukannya dengan berpotongan karena mempunyai titik potong di sini. Selanjutnya yang keempat, kita gambarkan juga dua buah garis yang membentuk tanda tambah seperti ini. Ada sudut penyiku karena sudutnya 90 derajat, ada garis A dan B, maka seperti ini dinamakan dengan tegak lurus. Biasanya dituliskan A tegak lurus B. Selanjutnya yang kelima, ada dua buah garis yang saling berhadapan seperti ini dengan arah yang sama. Ini dinamakan juga dengan sejajar. Atau semisalnya ada garis A dan garis B yang sejajar, biasanya dituliskan seperti ini, A sejajar garis B. Sampai di sini paham ya Sobat 100 bahwa pada sebab kedudukan garis ini ada 5 kedudukan garis. Yang pertama garis horizontal, vertikal, berpotongan, tegak lurus, dan sejajar. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang garis dan sudut dengan subbab garis sejajar.
Sekarang kita lihat penjelasannya. Di sini ada definisi. Di sini ada garis dengan nama A dan garis B. Maka garis A dan B dikatakan sejajar bila garis-garis tersebut diperpanjang tidak akan bertemu. Nah, maka kedua garis ini dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut jika kita perpanjang seperti ini dan tidak akan bertemu. Kita perpanjang sampai sepanjang-panjang apapun, garis-garis ini tidak akan pernah bertemu. Maka inilah disebut dengan garis-garis sejajar. Dan selanjutnya kita lihat sifat-sifat garis sejajar. Jika dua buah garis sejajar dipotong garis lain, maka akan membentuk sudut-sudut yang pertama, yaitu sama besar. Kita gambarkan di sini dua buah garis. Yang pertama garisnya kita namakan dengan garis A, dan yang kedua dengan garis B, dan dipotong dengan garis lainnya. Maka di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada A1, A2, A3, A4. Dan selanjutnya ada B1, B2, B3, dan B4. Maka sudut-sudut ini sama besar jika A yang pertama yaitu sehadap. Nah, kita lihat di sini yang sehadap. Yang sehadap di sini ada sudut A1 sama dengan sudut B1. Jadi di sini ada sudut A1 dan sudut B1, dan kemudian ada lagi sudut A2 sama besarnya dengan sudut B2 karena mereka sehadap, yaitu ada A2 dan B2. Dan selanjutnya sudut yang sama besar karena sehadap yaitu sudut A3 sama besar dengan sudut B3. Dan ada juga sudut A4 sama besar dengan sudut B4. Dan B sudutnya sama besar jika dalam berseberangan. Sekarang kita lihat mana saja sudut-sudut yang berseberangan. Kita gambarkan di sini. Maka ada sudut A3 dan sudut B1. Kita tuliskan di sini ada sudut A3 sama besar dengan sudut B1. Nah, inilah sudut yang sama besar karena dalam berseberangan. Dan yang C ada luar berseberangan. Kita lihat mana saja sudut yang berluar berseberangan. Di sini ada A1 dan A3. Kita tuliskan sudut A1 sama dengan sudut B3. Dan yang kedua ada A2 dan B4. Jadi sudut A2 sama besar dengan sudut B4. Sampai di sini paham ya Sobat 100 mengenai definisi garis-garis sejajar dan sifat-sifat pada garis sejajar. Jika sudah paham, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu yang kedua, jumlahnya 180 derajat. Nah, kita lihat mana saja sudut yang membentuk jumlahnya 180 derajat. Nah, yang pertama yaitu ada dalam sepihak. Kita lihat yang dalam sepihak yang mana saja. Kita tuliskan di sini ada sudut X dan sudut Y, yaitu B2 dan A3. Kita tuliskan di sini ada A3 ditambah B2 ini sama dengan 180 derajat. Dan selanjutnya di sini ada sudut A dan sudut B. Kita lihat di sini itu adalah A4 dan B1. Jadi di sini A4 ditambah dengan B1 itu sama dengan 180 derajat. Kita lihat lagi yang ke B yaitu luar sepihak. Kita lihat lagi mana saja yang luar sepihak. Di sini ada A2 dan B3. Kita tuliskan di sini A2 ditambah B3 itu jumlahnya 180 derajat. Dan seterusnya ada A1 dan B4. Kita tuliskan A1 ditambah B4 itu sama dengan 180 derajat. Jadi Sobat 100 sampai di sini paham ya bahwa tadi kita telah membahas mengenai definisi garis-garis sejajar, bahwa definisinya adalah garis A dan B dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut jika diperpanjang tidak akan bertemu pada
satu titik, tidak akan bertemu sampai kapanpun, maka itu dinamakan dengan garis sejajar. Maka sampai di sini Sobat 100 paham ya? Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Perhatikan gambar berikut. 5 siswa berpendapat tentang kedudukan garis. A. Arman. Garis KL dan LM adalah pasangan dua garis sejajar. B. Cahyo. Garis KL dan LQ adalah pasangan dua garis berpotongan. C. Dodi, garis PK dan MR kedua-duanya merupakan garis horizontal. D. Edi, garis PQ dan KL kedua-duanya merupakan garis vertikal. E. Gunawan, garis PQ dan SR adalah pasangan dua garis tegak lurus. Nah, menurut kalian, pendapat siapa yang benar dan salah? Jelaskan alasanmu. Garis dan sudut dengan subbab definisi sudut. Sekarang kita lihat penjelasannya. Di sini ada definisi, yaitunya sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis lurus yang saling berpotongan. Kita lihat di sini ada dua buah garis yang saling berpotongan, maka terjadilah unsur-unsur sudut. Yang mana unsur yang pertama yaitu di sini ada A, kita tuliskan di sini ada A, B, dan C. Dan A ini adalah titik sudut dan B adalah kaki sudut. Jadi AB, AC itu merupakan kaki sudut. Dan seterusnya ada di sini ada alfa, maka alfa ini adalah daerah sudut. Jadi inilah unsur-unsur sudut. Ada titik sudut, kaki sudut, dan daerah sudut. Dan selanjutnya ada tentang penamaan sudut. Kita gambarkan di sini, maka satu dengan satu huruf, yaitu misalnya di sini ada sudut A. Maka yang kedua bisa juga dengan 3 huruf, semisal sudut BAC atau CAB, karena A merupakan titik sudut. Maka kita tuliskan A-nya berada di tengah-tengah huruf. Yang ketiga yaitu daerah sudut. Nah, di sini daerah sudutnya adalah sudut alfa. Kita tuliskan di sini sudut alfa. Sampai di sini Sobat 100 paham ya mengenai definisi dan penamaan sudut. Jika Sobat 100 paham, kita lihat penjelasan yang berikutnya, yaitu ada satuan sudut. Di sini ada yang pertama ada derajat yang dilambangkan seperti ini. Kita tuliskan di sini ada sebuah lingkaran putaran 360 derajat. Dengan 1 derajat sama dengan 60 menit, atau biasa kita tulis dengan 60 seperti ini. Atau 1 menit itu sama dengan 60 detik, atau biasa kita tulis 60 double aksen. Kita lihat penjelasannya di sini. Di sini ada daerah sudut. Di sini kita tulis 1 derajat. Maka 1 derajat ini kita bagi menjadi 60 bagian. Nah, yang 60 bagian inilah yang dinamakan dengan 1 detik. Jadi berbeda dengan 1 detik yang ada pada jam ya Sobat 100. Dan selanjutnya yaitu radian, satuan sudut, atau biasa ditulis dengan rad. 1 pi radian ini sama dengan 180 derajat. Dan pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Yang ketiga, satuan yang ketiga yaitu ada gradian, atau biasa ditulis dengan grad. Gradian ini 1 pi-nya sama dengan 200 grad. Jadi Sobat 100 daerah satuan sudut ini ada 3, yaitu ada derajat, radian, dan gradian. Garis dan sudut dengan subbab jenis
AOE adalah sudut tumpul. 4. Beni, sudut AOB adalah sudut lurus. 5. Fani, sudut AOC adalah sudut refleks. Pendapat siapa yang benar? Jelaskan alasanmu. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita bisa mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa.